Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi bahasa Inggris khusus untuk kelas 7 SMP. Adapun tema yang kita akan pelajari adalah yaitu penggunaan there is, DA dalam kalimat bahasa Inggris. Penggunaan there is, DA dalam kalimat bahasa Inggris. There is digunakan untuk menyatakan ada dalam bahasa Indonesia dan diikuti oleh jumlah benda satu atau tunggal. Kemudian DA digunakan untuk menyatakan ada dalam bahasa Indonesia dan diikuti oleh jumlah benda lebih dari satu atau jamak. Jadi untuk pengertian there is dengan there artinya ada. Ya, berikut kita akan berikan contoh penggunaan there is baik dalam kalimat positif, negatif, bertanya. Kita mulai dulu dari kalimat positif. Nah, ini 3 contoh kalimat dalam bentuk positif. There is a calendar on the wall. There is a book on the table. There is one pen in the pocket. Saya artikan, ada sebuah kalender di dinding, ada sebuah buku di atas meja, ada sebuah pulpen di dalam kantong. Jadi arti daripada there is di sini adalah ada dan diikuti oleh jumlah bendanya adalah satu. Berikut kalimat negatif. Ya, there is not calendar on the wall. There is not a book on the table. There is not one pen in the pocket. Jadi untuk kalimat negatif kita cukup menambahkan kata not di belakang is atau di belakang there is. Baru diikuti jumlah bendanya adalah satu. Berikut untuk kalimat bertanya. Untuk kalimat bertanya dimulai dengan is there a calendar on the wall? Is there a book on the table? Is there one pen in the pocket? Jadi untuk bertanya dimulai dengan is there, di mana arti daripada itu adalah adakah. Jadi ulangi dulu. Untuk there is pada kalimat positif artinya ada. Kemudian untuk kalimat negatifnya tidak ada. Kemudian untuk bertanya, adakah? Jadi itulah contoh kalimat baik dalam positif, negatif, bertanya. Kemudian untuk jawabnya adalah misalnya is there a calendar on the wall? Kalau misalnya ada, dijawab yes there is. Kalau tidak ada, no there is not. Ya, berikut kita masuk ke penggunaan DA. Kita lihat juga contoh kalimat positif, negatif, bertanya. Kita mulai dulu dari kalimat positif. Nah, ini contoh kalimat positif. There are 2 pictures on the wall. There are 4 books on the table. There are some pens in the bag. Ya, artinya ada 2 gambar di dinding, ada 4 buku di atas meja, ada beberapa pulpen di dalam tas. Jadi setelah DA diikuti jumlah bendanya lebih dari satu.
Jadi mulai 2 ke atas. Berikut kalimat negatif. Ya, there are not 2 pictures on the wall. There are not 4 books on the table. There are not any pens in the pocket. Jadi untuk negatif cukup menambahkan kata not di belakang there dan diikuti jumlah bendanya lebih dari 1. Kemudian untuk kata some di sini pada kalimat positif tadi artinya beberapa. Kemudian pada kalimat negatif pakai any. Kemudian penggunaannya untuk some ada di bawah. Some beberapa dipakai dalam kalimat positif dan bertanya. Any artinya beberapa dipakai dalam kalimat negatif bertanya. Nah, sehingga pada kalimat positif di atas kita pakai some, kemudian untuk kalimat negatifnya kita pakai any. Berikut kalimat bertanya. Ya, saya baca kalimatnya. Are there 2 pictures on the wall? Are there 4 books on the table? Are there some pens in the pocket? Jadi kalau diartikan, adakah 2 gambar di dinding? Adakah 4 buku di atas meja? Adakah beberapa pulpen di dalam kantong? Untuk menjawabnya, ya kalau yang dimaksud ada, kita bilang yes they are. Kemudian kalau tidak ada, no they are not. Ya, demikianlah beberapa contoh kalimat baik dalam penggunaan there is dan they are. Mudah-mudahan sudah mengerti ketiga bentuk kalimat itu, kalimat positif, negatif, bertanya. Ya, selanjutnya kita masuk ke latihan. Ya, latihan pertama, fill in the blank with there is, there are, there is not, there are not, is there, are there. Jadi untuk there is, there are itu untuk kalimat positif. Kemudian there is not, there are not kalimat negatif. Kemudian is there, are there itu untuk kalimat bertanya. Jadi untuk melengkapi kalimat ini kita harus memperhatikan kalimat yang ada. Kalau misalnya kalimatnya ada tanda tanya berarti kalimat bertanya. Kemudian misalnya tadi kalau menggunakan any berarti itu kalimat negatif. Ya, negatif atau bertanya. Kemudian kalau some positif dengan bertanya. Jadi harus kita kembali menyesuaikan penggunanya dengan memperhatikan juga jumlah benda yang dipakai. Kalau satu benda kita pakai tadi penggunaan there is, kalau lebih dari satu benda kita pakai there. Ya, oke, kita lihat untuk nomor 1. Silakan perhatikan kalimatnya. Nomor 1, titik-titik, a book on the table. Jadi satu buku, berarti jawabannya untuk ini adalah there is. Kemudian untuk nomor 2, titik, some roses in the vase. Ya, beberapa bunga di pot bunga. Jadi jawabannya untuk ini adalah ya, dia. Berikut nomor 3, titik, and children in the bus. All of them are adult. Titik, beberapa anak di bus itu semua dari mereka adalah orang tua. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah ya, there are not any children in the bus. Kemudian untuk nomor 4, ya, seperti saya bilang tadi ada tanda tanya berarti ini kalimat tanya. Namun perhatikan ada kata any apples
Ya, jadi kita pakai ya untuk nomor 4 jawabannya adalah Are there any apples in the fridge? Ya. Kemudian untuk nomor 5, many vehicles on the road. Ya, jawabannya adalah di sini beberapa kendaraan, jadi berarti lebih dari satu kendaraan. Jadi untuk nomor 5 kita jawab adalah ya, there are many vehicles on the road. Kemudian nomor 6, DTT 20 student in the classroom. Ya, 20 siswa. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah there are 20 student in the classroom. Untuk nomor 7, ya perhatikan, an identity card itu berarti satu, jadi kita di sini kemudian diakhiri dengan tanda tanya, berarti kita pakai adalah is there an identity card in the wallet. Kemudian nomor 8, DTT packet in the bus. Ya, jadi itu nomor 8 jawabannya adalah ya, there is a packet in the bus. Ya, saya bantu dulu untuk mengartikan mulai nomor 1 sampai 8. Nomor 1, ada sebuah buku di atas meja. Nomor 2, ada beberapa bunga di pot bunga. Tidak ada beberapa anak di dalam bus. Semua di antara mereka adalah orang tua. Nomor 4, adakah beberapa apel di kulkas? Nomor 5, ada beberapa kendaraan di jalanan. Nomor 6, ada 20 siswa di ruang kelas. Nomor 7, adakah kartu identitas di dalam sebuah dompet? Nomor 8, ada seorang pencuri di dalam bus. Ya, jadi usahakan tetap ingat ini. Jadi some dipakai dalam kalimat positif dan bertanya, sedangkan any negatif bertanya. Kemudian arti dari keduanya adalah beberapa. Oke, lanjut kita masuk latihan kedua. Ya, untuk latihan kedua, change the sentences into the following forms correctly. Ubahlah kalimat-kalimat itu ke dalam bentuk berikut dengan benar. Jadi untuk kalimat nomor 1 diubah menjadi kalimat negatif dan bertanya. Jadi pertama kita ubah menjadi kalimat negatif. Jawaban untuk kalimat negatifnya adalah there is not a book on the table. Kemudian berikut kalimat bertanya daripada itu adalah is there a book on the table? Berikut nomor 2, there are some roses in the vase. Kita ubah menjadi negatif. Jawabannya adalah there are not any roses in the vase. Berikut kalimat bertanya, are there some roses in the vase? Ya, berikut nomor 3, there are not any children in the bus. Kita ubah menjadi positif, menjadi there are some children in the bus. Dan tadi aturannya untuk some dan ini, kalau some dipakai dalam kalimat positif dan bertanya. Kemudian di sini any kita ganti menjadi some karena dipakai bentuk kalimatnya di sini adalah positif. Berikut kalimat tanya, are there any children in the bus? Ya, oke, lanjut nomor 4.
Are there any apples in the fridge? Ya, kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, there are some apples in the fridge. Kemudian untuk kalimat negatif menjadi there are not any apples in the fridge. Ya, jadi hati-hati di sini. Untuk kalimat positifnya tadi kita ganti dengan some karena aturannya seperti itu. Kemudian untuk negatifnya tetap kita pakai ini. Berikut nomor 5. There are many vehicles on the road. Kita ubah menjadi negatif. Setelah there are not many vehicles on the road. Kemudian untuk kalimat bertanya, jawabannya adalah are there any vehicles on the road? Ya, lanjut nomor 6. There are 20 students in the classroom. Kita mengubah menjadi negatif menjadi there are not 20 students in the classroom. Ya, kemudian nomor tanda tanya adalah are there 20 students in the classroom? Oke, lanjut nomor 7. Is there an identity card in the wallet? Kalimat negatifnya adalah there is not an identity card in the wallet. Kemudian untuk kalimat positif, ya, there is an identity card in the wallet. Nomor terakhir, there is a pickpocket in the bus. Kalimat negatifnya adalah there is not a pickpocket in the bus. Kemudian kalimat bertanya, is there a pickpocket in the bus? Oke, demikianlah kedua latihan kita pada kesempatan ini. Namun sebelum kami pamit, kami mohon dukungannya dengan memberikan bantuan kepada kami, yaitu dengan cara klik subscribe, like, dan jangan lupa klik loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Akhir kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.